Hai semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai appetitive conditioning dan aversive conditioning. Classical conditioning terbagi menjadi appetitive conditioning dan aversive conditioning. Lalu, apa itu appetitive conditioning? Appetitive conditioning adalah suatu pengkondisian stimulus yang berdasarkan dari sesuatu yang positif. Ini adalah contoh stimulus yang digunakan dalam appetitive conditioning. Ada makanan, minuman, seksual, dan obat terlarang. Lalu berikut merupakan contoh pengkondisian apetitif. Pengkondisian ini bertujuan agar saat dibunyikan lonceng, anjing akan menghampiri dan berliur. Sebelum pengkondisian, di mana makanan sebagai unconditioned stimulus dan respon anjing yaitu berliur sebagai unconditioned respon. Makanan di sini merupakan unconditioned stimulus apetitif karena merupakan stimulus yang menyenangkan. Saat makanan dihadapkan ke anjing, ia akan berliur. Lalu lonceng sebagai netral stimulus dan anjing yang tidak berliur adalah no respon. Karena saat dihadapkan dengan lonceng, anjing tidak berliur. Setelah itu kita masuk ke proses conditioning, di mana pada proses ini lonceng sebagai netral stimulus dihadapkan ke anjing secara bersamaan dengan makanan, sehingga muncul respon pada anjing yaitu berliur. Proses ini dilakukan secara terus-menerus. Sampai pada akhirnya, saat lonceng dihadapkan ke anjing tanpa adanya makanan, anjing tersebut akan berliur. Pada tahap ini, lonceng menjadi condition stimulus, dan respon anjing yaitu berliur menjadi condition respon. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aversive conditioning. Apa itu aversive conditioning? Aversive conditioning adalah suatu pengkondisian stimulus yang berdasarkan pada sesuatu yang negatif dengan tujuan menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Contoh stimulus dari aversive conditioning adalah bau yang tidak sedap, sengatan listrik, dan gigitan yang sakit. Lalu berikut merupakan contoh pengkondisian aversif. Pengkondisian ini bertujuan agar anjing yang sedang diikat oleh tali leher tidak menarik-narik talinya. Sebelum pengkondisian, sengatan listrik sebagai unconditioned stimulus dan respon dari anjing yaitu takut sebagai unconditioned respon. Saat diberikan sengatan listrik, anjing akan memunculkan respon takut. Lalu, kalung anjing sebagai netral stimulus dan anjing yang tidak takut adalah no respon. Karena saat kalung dipasangkan kepada anjing, ia tidak memberikan respon yang dimaksud, yaitu takut. Setelah itu, kita masuk ke proses conditioning. Pada proses ini, kalung anjing dipasangkan kepada anjing bersamaan dengan pemberian sengatan listrik, yang mana anjing memunculkan respon takut. Proses ini dilakukan secara terus-menerus. Sampai pada akhirnya, saat kalung dipasangkan ke anjing tanpa diberikan sengatan listrik, anjing akan memunculkan respon takut. Pada tahap ini, sengatan listrik menjadi condition stimulus, dan respon dari anjing yaitu takut sebagai condition respon. Sehingga saat dipasangkan kalung, anjing tidak akan menarik-narik kalungnya lagi karena ia merasa takut saat dipasangkan kalung tersebut. Lalu, apa sih perbedaan dari appetitive conditioning dan aversive conditioning? Perbedaan yang pertama yaitu pada unconditioned stimulusnya. Appetitive conditioning menggunakan unconditioned stimulus yang menyenangkan, sedangkan aversive conditioning menggunakan unconditioned stimulus yang tidak menyenangkan. Perbedaan yang kedua yaitu appetitive conditioning dilakukan dengan tujuan agar suatu makhluk hidup melakukan suatu perilaku yang diinginkan. Sedangkan aversive conditioning bertujuan untuk menghindari suatu perilaku yang tidak diinginkan. Itu
Itu dia pembahasan dari kami mengenai appetitive conditioning dan aversive conditioning. Terima kasih.